Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti babak, Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling setia, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak masuk Islam sampai beliau wafat. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka merupakan periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan kaum muslimin. Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu muncul usulan dua negara, artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansar dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Namun usulan ini dianggap mengancam perpecahan. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah Al-Munawwarah tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapat gelar Khalifatur Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau biasa disebut khalifah. Namun khalifah bukanlah nabi baru. Al-Quran jelas mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pengiriman pasukan perang Usama bin Zaid. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Mereka beralasan dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sumpah setia kepada Islam tidak berlaku lagi. Tak hanya suku Badui yang memberontak, juga muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi. Yang paling menonjol di antara yang mengaku nabi tersebut adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Adapun munculnya nabi-nabi palsu merupakan ancaman bagi Islam. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia menunjukkan Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerakan pemberontak. Khalid bin Walid terkenal di seantero semenanjung Arab karena dia belum pernah kalah dalam pertempurannya sebelum atau sesudah dia masuk Islam. Benar saja, pasukan yang berada di bawah Panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzab. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Dan pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab bersatu sebagai negara Islam. Sampai di titik ini, Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan pimpinan politik sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Dalam perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Al-Quran telah berhasil disatukan melalui saran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan yang dapat dipercaya untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari 632 Masehi hingga wafatnya pada tahun 634 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperial Romawi di belahan utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan muslimin. Setelah Nabi wafat, bahkan kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah menjadi contoh bagi khalifah berikutnya.